Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, Prodi Matematika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mata kuliah metode numerik akan membahas tentang metode Welford. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok. Yang pertama ada Dehan Kurnia Adi Ramadan, yang kedua ada Dwina Destiara, yang ketiga ada Fida Suci Rahmani, yang keempat ada Izudin, yang kelima ada Nurjanah Triani, dan yang terakhir ada Nurul Fitri. Yang kita bahas, yang pertama ada latar belakang, yang kedua apa itu Welford, dan yang terakhir bagaimana menggunakan Welford. Latar belakang. Ada beberapa rumus dalam statistika sederhana yang perlu kita ketahui, yaitu ada rata-rata atau mean dan variansi. Yang pertama ada rata-rata sampel. Di sini kita menggunakan rumus X bar sama dengan 1 per N sigma dari I sama dengan 1 sampai ke N XI, di mana XI adalah data yang kita punya ke I. Selanjutnya ada variansi, rumusnya sigma kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai ke N, XI dikurang X bar kuadrat dibagi N min 1. Jika kita lakukan perhitungan rata-rata dan variansi tersebut dengan cara biasa dalam komputasi, maka tidak akan ideal dan impraktial dalam beberapa aturan. Lalu bagaimana solusinya dan metode yang dapat kita gunakan untuk membuat algoritmanya agar dapat menghasilkan perhitungan yang lebih baik dan praktis? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan tadi, kita akan terlebih dahulu mengenal tentang metode Welford. Apa sih metode Welford itu? Nah, metode ini merupakan metode single pass untuk menghitung variansi dengan menggunakan penurunan definisi rumus standar deviasi atau variansi dengan memasukkan nilai N dan N-1, yaitu dengan melihat perbedaan jumlah selisih kuadrat untuk sampel N dan N-1. Nah, metode ini seringkali digunakan untuk menghitung varians dalam satu langkah atau memeriksa setiap nilai hanya satu kali, sehingga statistik yang diperlukan dapat dihitung dengan cara yang stabil secara numerik. Dari yang kita tahu mengenai rumus variansi pada statistika sederhana, kita bisa melihat selisih jumlah sampel N dan N-1, sehingga kita dapatkan rumus Welford, yaitu dengan menggunakan penurunan aritmatik sederhana menjadi N-1 S kuadrat N dikurang N-2 S kuadrat N-1 sama dengan sigma I dari 1 sampai N XI dikurang X bar N kuadrat dikurang sigma I sama dengan 1 sampai N min 1 XI dikurang X bar N min 1 dikuadratkan sama dengan XN dikurang X bar N kuadrat ditambah sigma I sama dengan 1 sampai N min 1 XI dikurang X bar N dikuadratkan dikurang XI dikurang X bar N min 1 kuadrat sama dengan XN dikurang X bar N kuadrat ditambah sigma I sama dengan 1 sampai N min 1 XI dikurang X bar N ditambah XI dikurang X bar N min 1 dikali X bar N dikurang 1 dikurang X bar N sama dengan XN dikurang X bar N kuadrat ditambah
X bar N dikurang XN dikali X bar N min 1 dikurang X bar N. Sama dengan XN dikurang X bar N dikali XN dikurang X bar N dikurang X bar N min 1 ditambah X bar N. Sehingga kita dapat hasil akhir XN dikurang X bar N dikali XN dikurang X bar N min 1. Dengan ini berarti kita dapat menghitung variansi dalam satu kali jalan, yaitu dengan menggunakan rumus metode Welford. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara penggunaannya atau implementasinya ketika kita gunakan rumus yang tadi dengan menggunakan komputasi? Akan dijelaskan oleh rekan saya, Izudin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana implementasi algoritma tadi, metode Welford, dan perbandingannya dengan metode awal yang menggunakan definisi dari rata-rata dan variansi. Adalah sebagai berikut. Nah, di Python algoritmanya, misalkan ada M dengan kita masukkan 10 pangkat 6. Nah, di algoritma yang awal itu kan kita menghitung rata-ratanya dulu kan. Nah, untuk menghitung rata-rata, kita harus mencari jumlah total seluruh anggotanya. Nah, jadi kita menginput nilai 0 dulu sebagai input utama dengan variabel sum underscore. Nah, setelah itu kita lakukan looping untuk setiap I dalam range M yang awal ini, nanti kita jumlahkan anggota-anggotanya. Ini kita jumlahkan anggota-anggotanya di sini. Nah, berarti kan sudah ketemu tuh anggota-anggotanya. Selanjutnya kita mencari rata-rata. Nah, untuk mencari rata-rata berarti tinggal kita bagi jumlah total yang kita sudah hitung dengan looping dibagi dengan jumlah total M. Nah, setelah itu kita ingin tahu kan seberapa presisinya kah perhitungan kita terhadap rata-rata. Nah, kita menggunakan perintah print significant digit rata-rata, sig digit, real min rata-rata. Nah, nanti hasilnya keluar 12. Nah, 12 ini masih terhitung bagus untuk nilai rata-rata. Nah, sekarang kita sudah mencari rata-ratanya, selanjutnya kita cari variansi. Nah, sama dengan cara sebelumnya, kita membutuhkan jumlah total. Nah, maka kita input nilai 0 dulu sebagai nilai awal dari variansinya dengan variabel var underscore. Lalu kita lakukan looping untuk melakukan penjumlahan total. Nah, di sini untuk I di range M, kita masukkan tuh variansi var underscore plus sama dengan X siku I dikurang rata-rata kuadrat. Nah, ini kan dari rumus awal kan. Kalau misalnya variansi itu adalah jumlah total dari tiap anggota dikurang rata-rata dikuadratkan. Nah, setelah itu tinggal kita cari variansinya. Berarti tinggal jumlah dari variansi kita bagi dengan M-1, jumlah awal dikurang 1. Nah, bisa kita ketahui presisinya dengan perintah yang sama, namun diganti dengan var. Dan ini juga real var. Nah, keluar hasilnya adalah 0. Nah, 0 ini kurang begitu presisi atau tidak begitu ideal. Nah, maka dari itu kita harus mencari suatu metode yang lebih ideal dengan presisi yang lebih baik. Nah, kita di sini menggunakan metode Welford. Nah, metode Welford kita memasukkan di sini nilai M 10 pangkat 12. Lalu kita generate suatu array dengan modul numpy dengan syntax np.random.uniform dimulai dari 0 sampai paling tinggi 1 dengan distribusi berjumlah 10 pangkat 6. Nah, dijumlah dengan M. Nah, sekarang kita definisikan rumus Welford-nya. Def Welford X array atau data yang akan nanti kita hitung, lalu K sama dengan 0. Nah, ini kita akan melakukan looping dengan memasukkan nilai-nilainya. Pertama, K sama dengan 0. Lalu untuk X, kita akan mengakses data dari si distribusi ini. Lalu, nanti K akan dijumlah jadi sama dengan 1. Lalu jika K sama dengan 1, maka M sama dengan X dan S sama dengan 0. Nah, nanti ketika K sama dengan 2, maka terjalankan yang else. Nah, else di sini akan menghitung MX ini adalah X bar N min 1. Nah, sama dengan M ini adalah X bar plus X min M per K. Nah, berarti
dari rumus Welford yang tadi yang sudah dijelaskan oleh Saudari Nurul adalah X min X bar dikali X min X bar N min 1. Nah, nanti X bar N min 1 akan menjadi nilai X bar. Nanti return-nya adalah jumlah S dibagi K min 1. Nah, dari hasil algoritma ini, dapat kita ketahui signifikansi digit dari variansinya, yaitu 2. Nah, 2 ini termasuk bagus untuk dilakukan presisi dalam perhitungan variansi. Selanjutnya, keuntungan dari metode Welford akan dijelaskan oleh Saudari Nur. Keuntungan dari metode Welford adalah metode ini hanya membutuhkan satu operan atau single pass, sehingga algoritma atau metode ini juga cocok untuk handle framing analistik. Selain itu, perhitungan dengan metode Welford juga dapat mendapatkan hasil yang lebih baik dan praktis. Berikut ada sumber-sumber yang kami dapatkan. Baik, sekian yang bisa kami jelaskan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.